Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 2 Februari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, guna memutus mata rantai penyebaran demam berdarah Denji, jajaran Kelurahan Pulau Harapan bersama Puskesmas Kepulauan Seribu Utara melaksanakan pengasapan atau fogging di sejumlah fasilitas umum. Pengasapan dilakukan di sekolah, area permukiman, hingga tempat penampungan sampah sebagai langkah preventif di musim penghujan. Selain pengasapan, pemberantasan sarang nyamuk secara rutin juga terus dilakukan demi menjaga kesehatan warga dan kenyamanan wisatawan. Kemudian informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Kelinci Rorotan Cilincing atau Taman Roci di Jakarta Utara. Taman seluas 2.700 meter persegi ini dirancang sebagai ruang terbuka hijau yang mengintegrasikan fungsi ekologis, khususnya dalam mendukung pengelolaan air dan keseimbangan lingkungan. Kehadiran taman ini menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan ruang terbuka hijau yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan sistem pemantau kualitas udara di sekitar RDF Plan Rorotan tetap beroperasi. Alat tersebut sedang menjalani proses kalibrasi lapangan guna memastikan keakuratan data kualitas udara dan kebauan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian lingkungan dan keterbukaan informasi berbasis data ilmiah kepada masyarakat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan pembangunan rumah pompa permanen di area Embung Cempaka pada bulan Maret 2026. Pembangunan yang ditargetkan rampung pada tahun 2027 merupakan langkah nyata Pemprov DKI mengatasi banjir yang kerap merendam Jalan Ledjen Suprapto saat hujan deras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau Embung Cempaka di Jakarta Pusat. Kawasan ini dikenal sebagai titik rendah di wilayah Cempaka Putih. Selama ini, penanganan hanya mengandalkan pompa mobil dengan daya yang sangat terbatas. Rano menilai pembangunan rumah pompa adalah solusi paling efektif karena tidak mungkin melakukan peninggian jalan mengingat kontur lahan yang berada di posisi cekungan. Teman-teman sekalian, untuk wilayah Cempaka Putih ini ternyata titik ini yang paling rendah. Ya, selama ini banjir di kiri kanan pasti larinya akan ke sini. Sementara kita hanya punya tandon ataupun embung nggak terlalu besar, karena itu digunakan mobil pompa. Nah, mudah-mudahan dengan rumah pompa, dengan kekuatan pompa yang jauh lebih besar, ini akan lebih cepat untuk surutnya. Nantinya rumah pompa baru ini akan dilengkapi pompa stasioner dengan total kekuatan 8.000 liter per detik. Angka ini meningkat tajam dibandingkan kemampuan pompa mobil saat ini yang hanya mencapai 900 liter per detik. Proyek yang terhubung ke Kali Sunter ini diharapkan mampu meningkatkan tata air hingga 250 hektar. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek pembangunan tanggul Sungai Ciliwung sepanjang 33 km. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan warga yang terdampak akan mendapatkan ganti untung sekaligus kesempatan relokasi ke rumah susun sewa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses pengadaan tanah di Kelurahan Cawang. Normalisasi Sungai Ciliwung kembali menjadi prioritas mengingat sungai ini menampung sekitar 40% aliran air di Jakarta. Sempat terhenti sejak tahun 2017, proyek ini kini dilanjutkan dengan target pembangunan tanggul sepanjang 33,69 km.
Khusus di wilayah Cawang, terdapat 411 bidang lahan yang akan dibebaskan secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang. Kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini. Semua pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air. Tidak melalui siapapun. Kemudian dalam lapangannya tentunya BPN lah yang menentukan untuk itu. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta. Dalam proyek kolaborasi ini, Pemprov DKI bertanggung jawab pada pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik tanggul akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga saat ini, realisasi tanggul telah mencapai 17,14 km dari total target 33,69 km. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pendaftaran pembinaan atlet olahraga disabilitas pelajar DKI Jakarta tahun 2026 resmi diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Program ini membuka kesempatan bagi pelajar disabilitas untuk berkembang di 7 cabang olahraga. Ada atletik, renang, hingga boccia dan catur. Sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI terhadap olahraga yang inklusif dan berprestasi, para pelajar diimbau segera mendaftarkan diri guna mengasah potensi menuju panggung juara. Untuk lebih lengkapnya, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 3 Februari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.